Halo, assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam Pak Agus. Oh, oke. Sugeng Riyadi. Oh, Minal oke. aidin wal faizin. Ya, sami-sami ya. Ya. Ya, orang tua itu gini Mas, banyak salahnya ya kan. Iya. Apalagi yang muda, Pak. Bukan gitu. Pak, orang tua itu kan lalen Mas, banyak lupanya ya kan. Banyak janji gini kan nggak terpenuhi ya kan Mas. Ya kan. Apalagi mencarikan jodoh nggak ketemu-ketemu. Jadi itu Mas, ini mumpung lebaran sore-sore sambil menyapa ini loh Mas, apa para subscriber kita, netizen kita yang selalu setia menunggu. Jadi Mas Dika ini kan berperan di apa namanya Mas, di belakang layar belakang. Oh iya, di balik layar. Oh, di balik layar. Aku mau ngomong itu kok payah kali ya itu. Kalau udah tua itu kan gitu Mas. Nah, jadi gini Mas. Banyak ini ya, kami ketemu para beberapa yang mencoba mencari ini Mas. Mencari apa? Subscriber, mencari apa, sering berdiskusi sesama apa itu, ada beberapa kawan kok bagaimana pertamanya mencari subscriber, bagaimana efektif dan efisien menghasilkan karya-karya video yang bagus tentunya, ya kan Mas? Iya Pak, betul Pak. Ya betul, sampai kan sebagai ini pelaku langsung, Iya Pak. saksi langsung, kan gitu. Iya. Pertanyaannya itu gini Mas, apakah menggunakan HP saja atau laptop gitu Mas? Pertanyaan. Pak. Untuk ini apa ya? Editing videonya ya Pak ya? Iya Pak, iyalah Mas. Ya, editing videonya sambil ya perspektif supaya bagus itu cukup ke HP saja, apa perlu laptop apa Mas yang ROG? Nah, gitu. Ya. High spec. Wah, gimana Mas pengalaman selama ini? Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Jadi senang sekali Pak pada kesempatan kali ini bisa ikut sharing lah Pak bersama teman-teman terkait dengan konten kreator ini. Jadi alhamdulillah sekitar ya setahun belakangan ini saya terlibat langsung dalam proses proses kreatif dari sebuah konten kreator, yaitu dengan Bapak sendiri. Iya, makasih Mas. Gitu. Dan kemudian yang ketika pertanyaannya adalah mau pakai HP atau pakai laptop, berarti kan di sini proses editing ya Pak ya. Iya betul. Jadi ketika kita sudah punya materi Pak, nah materi ini sebelum kita edit sekarang harus kita perhatikan juga Pak. Yang kita perhatikan adalah resolusinya, gitu Pak. Resolusi. Nah sekarang dengan menggunakan HP pun resolusi yang dihasilkan sudah cukup bagus, sudah cukup 720p sudah bisa, atau nanti bisa sampai 1080. Jadi sekarang ini kan minimal 720. Nah kemudian setelah kita punya materi yang sudah cukup bagus kualitasnya dari sisi gambar, kemudian selanjutnya adalah kita editing Pak. Nah untuk editing ini ketika kita mau milih laptop atau HP, nah ini masing-masing ada pertimbangannya Pak. Oh gitu Mas. Mas Dika. Berarti kan poin pertamanya itu kan laptop atau HP punya fungsi lain selain editing. Iya betul Pak. Nah, jadi kan untuk mengambil foto kan apa Mas, HP bukan laptop. Iya Pak, betul. Jadi salah satu keunggulannya HP adalah HP sekarang sudah bisa dijadikan materi untuk mengambil materi Pak. Nah laptop kan belum bisa. Iya, saya kan jarang menggunakan kamera lagi Mas. Dulu pakai kamera begini DSLR, macam yang panjang-panjang ya Pak ya. Iya, dan itu berat Mas, abot gawane ya gitu. Terus nggak bisa disatuin. Iya, itu tadi saya pun lupa buka diafragma, speednya apa itu udah lupa juga saya, ribet lah pokoknya. Nah ini kalau HP ya ini kan apa namanya? Ya simpel aja Mas, sudah bagus untuk ada fitur otomatisasinya itu kan Pak. Betul Mas, ya. Berarti kalau ini Mas, ini sebelum cerita editing ya Mas, kan oke sepakat kita memilih HP karena kan HP kemampuannya bisa
yang 1080p kan Mas, Iya Pak. Full HD artinya. Iya Pak. Mas ini kalau ditanya Iya, HP mana yang sampean rekomendasikan? Karena kan ada Android maupun iOS Mas. Oh, Gitu. iya, Pak. Iya. Gimana sampean menceritakan ini? Iya Pak. Nah, jadi pengalaman menggunakan HP sendiri untuk editing ternyata sekarang sudah sangat powerful Pak. Wow. Karena sudah banyak software-software untuk editing video Iya. itu yang kualitasnya nggak kalah jauh dengan apa yang dipunyakan oleh software-software yang ada di laptop Pak. Oh gitu ya. Nah, tapi nanti masing-masing juga mempunyai batasnya Pak. Jadi untuk kita menggunakan HP itu ada batasnya sampai mana kemampuannya yang tidak bisa dikerjakan di HP harus di laptop. Iya. Nah, tetapi di HP salah satu keunggulannya adalah kecepatan Pak. Wah, Jadi kita nggak perlu pindah file ke laptop. Kita ngambil materi, langsung kita editing, langsung kita publish. Wah, itu satu, kelebihan lagi ya kan itu Mas. Iya, iya. Mas zaman belum menjawab loh Mas. Pilih Iya, Pak. pilih iOS apa pilih Android? Nah, Ayo. kalau itu nanti pertimbangannya lain-lain lagi, Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Karena kan pangsanya sendiri-sendiri, Pak. Ada memang yang nyaman dengan menggunakan Android, nyaman menggunakan iOS. Iya. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi software, sebuah software itu biasanya tersedia di iOS dan tersedia di Android, gitu Pak. Meskipun nanti tampilannya agak sedikit berbeda. Iya. Nah sekarang kan kembali lagi Pak ke yang menggunakan HP-nya iOS atau Android. Nah gitu. Mas. Jadi pertanyaannya mungkin milih HP-nya Pak. Alah. Nanti editingnya. Ya, kalau saya jawabannya nggak itu Mas. Pripun kalau itu Pak. Ini kejadian benar. Jadi kan Iya. kalau saya itu menggunakan dua-duanya Mas. Kombinasi ya, Pak, ya. Iya. Kenapa dua-duanya itu? Karena ada alasannya. Iya Pak. Ada alasannya. Jadi gini Mas, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Itu jawaban sampean tadi. Masing-masing Android ataupun iOS itu mempunyai fitur atau aplikasi yang spesifik Mas. Iya, Pak, betul. Kadang ada yang saya pakai di Android itu bagus, saya cari di iOS nggak ada Mas. Ada yang versinya itu tidak ada di iOS. Iya, demikian juga sebaliknya, gitu. Iya. Jadi saya apa ya? Saling melengkapi ya Pak ya. berarti? Saling melengkapi. Saya kalau Betul. pengen gaya video seperti ini pakai yang iOS. Ya contohnya iya. yang nulis-nulis video video subscriber itu loh Mas. Iya, Pak. Nah itu adanya di iOS, di apa nggak ada dulu. nggak ada di iOS. Ya, kemudian versi di Android ini apanya beda di apa itu, jadi itulah Tampilannya beda-beda beda, ya, Pak. tampilannya beda. Tapi ya saya harus dua-duanya biar lengkap Iya, gitu. Pak. Jawabannya ketemu kan Mas. Nah. Iya, Pak. Soalnya ini Pak yang diberi pertanyaan punya HP iOS sama Android. Ya, iya. Jadi pilih dua-duanya. Iya. Nah, ditambah lagi Mas, HP tadi Iya, Pak. selain bisa yang kelasnya bisa 1080p Full HD, tapi juga seorang pengelola channel itu Iya. supaya kuat itu memori internalnya harus kuat Iya, Mas. Pak. Iya. Ya saya sarankan ya pakai modal Iya, sedikit Pak. lah ini. Iya, spesifikasi HP-nya sendiri ya Pak ya untuk mendukung di situ. Iya, kalau tidak yang memori internalnya 256 ya kalau bisa 512. 512. Ya, itu Iya, udah tidak selalu menghapus sampah apa gitu Mas. Iya, Mas. Karena memang kita perlu ruang yang cukup besar ketika kita melakukan sebuah editing maupun proses pencarian materi. Iya, apalagi nanti cerita ngerender atau cerita apa Iya, itu. betul. Jadi cerita HP-nya udah kita bahas, mantep itu Mas, lengkap. Oke, Pak. Nah, terus berarti kan sekarang powerful menggunakan apa HP. Sampai biasanya menggunakan apa aplikasinya? Saya menggunakan dua-duanya, tapi lebih sering menggunakan laptop Pak kalau saya Pak. Bukan Mas, kalau di HP itu kalau di HP, aplikasi apa? Di HP ya Pak ya. Aplikasinya apa yang dipakai? Nah, kalau yang paling sering dipakai dan mungkin sudah nyaman itu KineMaster Pak. Yo, KineMaster yang tulisannya KineMaster toh Mas. Iya Pak, Ya. KineMaster. Iya. Tapi yang harus yang ini loh Mas, yang berbayar jangan Iya, yang Pak. Berlangganan Pak. yang berlangganan. Jangan yang tulisannya made apa itu? Made by
Oh, wis apa kan jangan. Ayo. Iya, Pak. Ketok nek apa Mas? Gratisan. Gratisan. Ya. Karena memang dengan kita mengeluarkan uang itu nanti apa yang kita peroleh nanti sepadan juga. Oh, iya Mas. Bisa itu namanya biar agak profesional sedikit. Iya, Ya. Pak. Betul. Kan saya lihat kawan saya ada yang pakai power director. Iya, ada power director, ada film ragu yang Oh, tapi juga ada, lagu Pak. ada. Ada inshoot. Insut ya itu banyak silakan. Ada lagi itulah macam-macam tapi ya Iya, Pak. tapi saya lihat banyak yang kain master Mas ya, gitu. Iya, Pak. Karena udah zaman sekarang kalau yang berbayar premi itu udah bagus juga Mas. Iya, Pak. Dan sekarang lebih apa ya, Pak ya, untuk kita berlangganan atau bayar ke suatu software atau aplikasi di HP itu semakin mudah. Jadi orang semakin Iya. mau gitu. Iya. Bayar oke gitu. Karena dulu kalau kita cerita zaman dulu kita mau beli pulsa aja kan harus ke counter gitu kan, Pak ya. Mas dulu zaman dulu harus pakai apa kredit card apa Biasa itu ya, Pak ya. pakai kartu kredit setengah mati kita. Oh. Sekarang kan bisa beli apa macam pulsa apa gitu gampang. Itu ya, sekarang kan semakin menjamur. Ini kan cerita dari HP pakai aplikasinya apa saja. Iya, Pak. Terus kan berikutnya gitu Mas. Nah kalau itu tadi kuncinya, kalau HP itu kelebihannya sudah sampai sebutkan, kecepatan itu tinggi karena kecepatan Mas. Ada momen cek ditambah judul tambah sedikit cantik kok tidak sampai apa upload itu tadi. Langsung upload ya, Pak. Untuk ngejar momen ya, Pak ya. Ngejar Supaya momen. tidak ketinggalan momen. Nah, supaya cepat dilihat, cepat di apa kan gitu. Iya, Pak. Itulah HP powernya. Nah, Iya. terus sekarang gini, kadang kan ya kita perlu yang detail-detail. Saya kan Iya, Pak, betul. kalau yang apa detail itu kecil-kecil pakai HP itu kan tangannya jempolnya gede-gede Mas. Ngepaskan suara apa itu kadang kan sulit. Ya. Iya, Pak. Tuh untuk editingnya itu Iya. frame per frame-nya itu kurang detail deh. Iya kurang detail Mas. Jadi menurut Mas Dika yang pernah dipakai kalau menggunakan laptop apa aja Mas? Oh ya, Pak. Jadi untuk menggunakan laptop khususnya ini ya, Pak ya, untuk OS. Untuk OS-nya itu Windows. Iya. Jadi operating sistemnya Windows itu yang sering saya pakai pertama adalah Yunora, Pak. Iya. Terus Mas. saya juga pernah pakai menggunakan Movavi. Sampan ceritanya itu dari dulu berkembang mundur-mundur Mas, jangan mundur balik. Wah, Kalau dulu ini Pak, pas zaman belajar itu saya menggunakan Windows Movie Maker itu. Dari oh Windows ya, itu kan ada Movie Maker. Movie Maker. Ya. Terus Pak, Movie Maker sudah apa ya, gerakannya terbatas, nggak bisa begini-begini. Nah, terus kenal yang namanya Movavi. Movavi. Yang sangat ringan itu Pak. Gitu. Ya itu kelebihannya ringan ya Mas ya. Iya, itu sangat ringan Pak. Jadi diinstal, terus tidak memerlukan spek yang tinggi, terus kualitas video yang dihasilkan sudah bagus. Oh iya. Cuma setelah explore terus udah mentok, loh kok saya masih kurang. Nah, menemukan lagi Pak Filmora. Iya, itu kan gini Mas. Kalau dulu kita kan kerjain pakai Movavi itu kan, wah itu kan tulisannya merah apa itu kan ciri khas kita tahu. Iya. Orang ini pakai Movavi kan gitu. Iya. Ya kan nggak puas terus sampean kan beli ROG itu kan. Iya, Pak. Wah, beli ROG itu terus beli Filmora apa Mas namanya itu? Wondershare, Filmora Wondershare. Wondershare ya. Iya, Wondershare. Wondershare itu. Itulah yang sampai sekarang ini dikerjakan terus ya kan Mas. Iya, Pak. Oh, yang itu udah ini Mas. Tapi ceritanya sampai mau beli yang Adobe After Effects itu. Nah, iya Pak, rencananya pengen belajar juga nanti ke Adobe After Effects dan ini Adobe Premiere. Adobe Premiere After Effects. Nanti itu kalau menyaingi seperti Hollywood payah juga itu Mas. Ya, minimal seperti Bollywood, nah kan gitu. Iya, betul. Iya. Jadi kalau itu Mas, belajarnya kan gimana Mas? Karena mirip-mirip kan terakhir ya kan? Iya Pak, nanti pada akhirnya basic dari editing video itu sama, cuma toolsnya saja yang namanya berbeda Pak. Tapi sebenarnya tools di sini namanya A, di sini namanya B, tapi sebenarnya fungsinya sama-sama untuk cropping, untuk apa, chroma key dan sebagainya. Gitu. Okay. Mas kalau sudah memahami itu, bikin video itu kan gampang toh Mas sebetulnya.
Iya Pak, Ya, betul. yang penting ada materi satu dulu. Iya, yang penting Ya. ada materi satu. Materi itu video atau gambar, kan gitu. Nah, betul ya Pak. Nah, video atau gambar ini sekarang mau ditambah atau dikurangi, ya toh Mas. Nah, iya Pak. Betul. Artinya kan video itu bisa dipotong di belakang, dipotong di depan, dan di tengah pun bisa, kan gitu. Iya. Itulah potong tengah, potong tengah. Nah, itu masalah mengurangi. Menambah juga begitu Mas, ya toh. Iya, Pak. Mau Betul, ditambah apa? Ditambah film juga bisa, video. Ditambah tulisan, ditambah stiker, ditambah suara, ditambah apa? Nah, Nambahnya di mana juga bisa. iya, Oh, kan gitu aja prinsip. nambahnya nambah panjang atau nambah tetap berarti ditumpuk. Nah, gitu Pak. ya. Overlay. Iya, nambah di depan, nambah di belakang, nambah di tengah berarti overlay Mas, kan gitu. Iya, Pak. Overlay di mana dulu, dibagi dua, dibagi ini, nah, nanti dipotong, divariasi, diputer miring, jenis hurufnya, nah, itu kan variasinya. Terus Iya. nanti translasi antara apa itu biar cantik, Iya. kan gitu. Iya, Pak. Nah, kan intinya itu aja tuh Mas. Iya Pak. Sama ngasih ini Pak, ngasih titel. Iya, ngasih titel gitu, itulah Iya. nulis itu huruf, mau ditulis-tulisin gambar juga bisa. Iya Pak. Nah, dipotong. Nah, hanya yang Tulisannya mau efek yang mengetik apa efek muncul wah, Pak. yang penting kan juga sebetulnya chroma key itu Mas. Iya. Supaya agak lain ya, seperti punya studio itu ya chroma key. Iya, betul. Ya. Atau green screen. Oh, green screen ya. Gitu. Jadi kan maksudnya cerita-cerita ini Mas, supaya nanti para generasi muda yang mau mau belajar editing menjadi YouTuber itu bisa menghubungi kita gitu Mas. Oh iya Pak, siap membantu Pak. Ya, siap membantu 36 jam sehari. Maksud itu 36 jam sehari itu maksudnya serius gitu loh Mas. Oh iya Pak. Nah, itu. Ada yang lupa Mas, sampean kan Apa itu Pak? sering beli aplikasi yang tambah-tambahan itu yang untuk animasi itu. Oh iya Pak. Nah, Iya. itu harus disampaikan juga loh Mas. Itu kan Iya, Pak. gimana itu Mas beli animasinya? Jadi untuk apa ya kita nyebutnya, bisa nyebutnya itu efek atau kita bisa nyebutnya semacam add-ons gitu. Oh, iya. Atau juga kita bisa sebut sebagai apa ya Pak ya, template kali ya Pak ya. Iya, lebih tepatnya. template ya. Nah, jadi sebenarnya di pasaran ini sudah banyak sekali orang menyediakan yang namanya template untuk kita membuat video. Nah, supaya template-nya itu orisinil, jadi yang buat template itu memang sengaja ini tuh dibuat sederhana supaya masih bisa dikembangkan Pak. Jadi kita beli template tidak langsung dipakai tapi tetap masih kita edit untuk mengembangkan ciri khas kita. Oh iya, iya. Nah itu ada macam-macam Pak. Ada yang namanya live view, terus nanti ada apa digital planner, ada yang macam-macam gitu. Iya, iya. Tapi yang sering kita pakai yang live video. Iya. Jadi gini Mas, nampaknya sudah jelas lah pertanyaan Iya, Pak. itu, tapi saya simpulkan gini Mas. Nah, gitu. Nah, kira-kira kita itu kalau mau bikin video itu apa pilihannya menggunakan handphone atau laptop? Saya selalu gini Mas pertanyaannya, mungkin orang pada kecelek gitu loh. Kalau saya dua-duanya gitu. Saya nggak disuruh pilih kadang gitu. Saya mau dua-duanya karena mempunyai kelebihan dan saling dukung mendukung, saling membantu Mas. Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Iya, itu Mas. Kalau untuk ngejar kecepatan itu HP powerful digunakan. Tapi kan kalau untuk yang penting sekali detail, perlu kualitas tinggi, performa tinggi, kadang kan gitu Mas. Yang itu penting sekali baru menggunakan laptop. Ya kalau kita menggunakan laptop juga nggak bisa Mas, karena waktunya habis juga. Nanti Terkuras. misalnya kita sedang di luar kota nggak bawa laptop, masa harus nunggu sampai pulang ke rumah dulu baru diedit. Itu sudah ditinggal para netizen Mas. Iya. Gitu. Itu mudah-mudahan kesimpulan ini bisa membantu para netizen semua gitu. Iya, Pak. Tadi untuk spek masalah HP sudah disebutkan, masalah laptopnya juga sudah kita sebutkan tadi. Mas Dika. Terima kasih Mas Dika sudah berbagi dari balik layar mengenai editing sebuah video. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi para calon YouTubers atau pengelola channel YouTube. Wah, kira-kira gitu.
terima kasih. Ya Mas, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.